Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dian Widiantari di YouTube channel Dari Hobi Menjadi Rezeki. Hari ini saya akan mencoba berbagi tentang salah satu materi dalam metode penelitian, yaitu masalah dan judul penelitian, khususnya pada metode ex post facto. Biasanya para mahasiswa selalu mengeluhkan, saya belum punya judul, saya masih bingung dengan judulnya. Bagaimana tidak bingung? Mahasiswa belum memiliki masalah penelitian, karena untuk menetapkan judul penelitian, apalagi untuk penelitian kuantitatif, itu harus diketahui dulu masalah penelitiannya. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas bersama bagaimana cara menentukan masalah dan judul penelitian khusus untuk ex post facto. Ex post facto ini dilakukan atau dipilih oleh peneliti ketika peneliti ingin mengetahui sejauh mana program kegiatan dan juga kejadian yang telah berlalu. Kemudian peneliti ingin merunut kembali untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, karena metode ex post facto ini adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang harus jelas masalahnya, maka kita harus coba tuliskan dulu gejala-gejala permasalahan yang muncul di sekitar kita. Misalnya berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara, dan juga berdasarkan peneliti melakukan beberapa analisis dan juga interview dari teman-teman sekitar, maka diperoleh beberapa gejala permasalahan. Pertama, guru, saya tuliskan di sini ya, guru tidak membuat modul pembelajaran. Guru tidak membuat modul pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru juga enggan. Guru juga tidak mengikuti kegiatan KKG dan MGMP ya, MGMP. Kemudian guru tidak mengikuti BIMTEK. Guru tidak mengikuti BIMTEK. Nih, padahal sudah PNS gitu ya. Kemudian guru tidak berdiskusi dengan guru lain pada saat waktu luang. Kemudian apalagi ya? Guru tidak melakukan refleksi pembelajaran. Ya, kemudian guru tidak melakukan penelitian tindakan. Guru tidak melakukan penelitian tindakan. Nah, apalagi yang terakhir di sini ya, tindakan. Guru tidak menulis karya ilmiah. Nah, misalnya ini adalah beberapa gejala permasalahan yang ditemui oleh kita peneliti berdasarkan hasil pengamatan dan juga hasil interview, kemudian juga hasil studi dokumentasi melalui penelaahan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pengawas misalnya. Nah, untuk menyimpulkan ini menjadi sebuah permasalahan tidak bisa hanya dengan mengumpulkan gejala permasalahan saja. Tapi dari masalah ini harus kita simpulkan ini termasuk pada teori apa ketika mendapati guru tidak bikin modul pembelajaran, mengikuti kegiatan KKG, padahal mereka sudah pegawai negeri. Nah, kemudian gejala masalah ini kita simpulkan kepada masalah penelitian. Nah, ketika kita cari bahwa gejala-gejala tersebut masuk ke teori apa, maka bisa kita simpulkan misalnya tidak semua guru masih ada ya, tidak semua guru menunjukkan
produktivitas kerja. Tidak semua guru SMP menunjukkan produktivitas kerjanya. Nah, ini merupakan masalah penelitian berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Banyak yang produktif atau ada yang produktif, tetapi tidak semua guru SMP menunjukkan produktivitasnya. Nah, ini harus berdasarkan hasil penelitian dan juga pengamatan dan juga interview yang dilakukan oleh peneliti. Ini harus ada datanya, harus ditemukan data, misalnya berdasarkan hasil penelitian pengawas. Nah, ini harus dituliskan berapa persen guru yang menunjukkan tidak produktif. Termasuk juga ini hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan masalah penelitian, kita simpulkan bahwa masalahnya adalah tentang produktivitas kerja, maka kita tuliskan di sini bahwa produktivitas kerja ini produktivitas kerja menjadi akibat. Dan ini harus dicarikan tahu oleh peneliti bagaimana atau apa penyebab rendahnya produktivitas kerja guru. Nah, makanya ini dilakukan sebuah penelitian oleh peneliti. Nah, karena produktivitas ini menjadi akibat, maka ini menjadi variabel Y atau variabel terikat. Untuk itu, nah setelah kita mengetahui bahwa masalahnya adalah tentang tidak semua guru menunjukkan produktivitas kerja, maka kita akan carikan tahu penyebabnya. Ketika kita menuliskan penyebab ini, maka kita harus banyak belajar berdasarkan teori-teori. Tidak hanya sekedar menyebutkan apa penyebabnya, tetapi yang kita sebutkan, yang kita tuliskan ini adalah berdasarkan teori. Nah, saya mencoba membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan rendahnya produktivitas. Nah, ini dipengaruhi oleh motivasi kerja ternyata. Motivasi kerja ini akan mempengaruhi produktivitas. Dan yang keduanya dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini ternyata akan mempengaruhi produktivitas kerja guru. Nah, ketika saya menuliskan motivasi kerja dan kepuasan kerja, nah ini bukan hanya sekedar asal saya menyebutkan penyebab, tetapi ini harus berdasarkan hasil kajian teori yang sudah dipelajari oleh kita sebagai peneliti. Oke, pada saat kita menentukan motivasi kerja, kita secara tidak langsung sudah menetapkan X1 dan kepuasan kerja ini sebagai X2. Nah, ketika kita sudah lengkap mencari tahu penyebabnya apa, maka kita bisa masukkan ke sini judul tesisnya. Judul tesisnya ini untuk kemudahan saja ya. Biasanya saya punya rumus seperti ini. X1, kemudian X2, kemudian Y. Nah, biasanya saya punya rumus seperti ini untuk memudahkan. Nah, X1-nya adalah motivasi kerja. Kita tuliskan di sini. Motivasi kerja. Nah, motivasi ya. Motivasi dan kepuasan kerja terhadap produktivitas guru SMP di mana? Kabupaten Kulur. Saya contohkan ya. Kabupaten Kulur. Nah, ini teman-teman semuanya bagaimana cara menentukan judul tesis dari permasalahan yang sudah kita miliki. Jadi pada saat kita menentukan judul tesis ini harus berawal dari permasalahan yang sudah jelas gitu ya. Bukan dari atau bukan sengaja mencari judul, tetapi harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Oke, saya hapus X1, X2 dan D-nya ya, ini sebagai penanda saja. Nah, akhirnya kita punya judul penelitian seperti ini. Ini bisa tesis, bisa juga skripsi atau bahkan juga disertasi, tinggal menambah variabel saja. Oke, baiklah teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya bagi untuk kali ini, bagaimana cara menetapkan judul penelitian berdasarkan